Oke, selamat siang ibu-ibu yang baik hati dan cantik. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Nah, hari ini saya akan melaksanakan diseminasi terkait kegiatan yang telah saya lakukan kali lalu yang diadakan oleh BBGTK tentang 7 jurus BK Hebat. Adapun 7 jurus BK Hebat sendiri itu ada kenali potensi, jurus yang pertama, jurus yang kedua itu kelola emosi, jurus yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Ya, hari ini kita akan mempelajari jurus yang pertama yaitu kenali potensi, karena yang jurus kelola emosi sudah kita pelajari kali lalu. Mungkin ada yang belum ikut, tapi yang sudah ikut ada yang kali lalu, kelola emosi. Nah, hari ini saya akan membawakan materi kenali potensi dengan metode ARKA, yakni aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Ya, untuk mempersingkat waktu kita akan mulai saja kegiatan kita hari ini. Untuk sesi yang pertama ini kita akan melakukan tes dulu. Nanti linknya akan saya bagi. Silahkan diisi tes gaya belajar dulu. Yang pertama ya. Tes gaya belajar. Ada yang judulnya itu tes gaya belajar. Ikuti tes sekarang. Ya. Ikuti tes sekarang. Jadi nanti dipilih yang paling sesuai dengan dirinya ibu-ibu semua. Sudah selesai? Sudah. Oh ya, boleh hasilnya Bu Sri tadi. Hasilnya dibaca semua Bu. Oh, nanti saya yang baca. Ada yang kita tulis? Ada nih. Oh iya. Untuk gaya belajar, kalau Bu Esri visual kinestetik, Bu Angela visual, Ibu Maria auditori, Ibu Olin visual, Bu Icel visual, dan Ibu Vero kinestetik. Jadi ada memang 3 gaya belajar visual. Visual itu lebih banyak memahami kalau lewat membaca. Terus auditori itu lebih mendengar ceramah, dan kinestetik itu kalau dia lebih cepat paham kalau langsung dipraktekkan. Nah, kalau untuk kecerdasan Ibu Esri yang tertinggi linguistik itu lebih ke bahasa, terus kedua itu intrapersonal, kemampuan memahami orang lain, dan interpersonal. Kemampuan intrapersonal kemampuan memahami diri sendiri, dan interpersonal itu kemampuan memahami orang lain. Kalau Ibu Maria juga linguistik yang pertama, yang kedua logika matematika, dan yang ketiga intrapersonal dan interpersonal. Ibu Angel yang pertama intrapersonal, yang kedua logika matematika, dan yang ketiga interpersonal. Ibu Olin yang pertama logika matematika, yang kedua musik, dan yang ketiga intrapersonal. Kalau Bu Icel yang pertama musik, yang kedua kecerdasan spasial, dan yang ketiga intrapersonal. Ibu Vero yang pertama intrapersonal, yang kedua interpersonal, dan yang ketiga linguistik. Sangat sesuai ya. Nah, karena tadi kita sudah tahu gaya belajar kita dan kecerdasan kita masing-masing, sekarang kita mau berefleksi. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Di. Apabila proses asesmen ini nanti dilakukan pada murid, bagaimana ibu-ibu ini memanfaatkan hasil asesmen tersebut? Apa yang akan dilakukan dengan hasil asesmen itu? Apabila kita melakukan pada murid-murid nantinya? Jadi akan dimanfaatkan untuk apa? Kira-kira. Kalau dari saya untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Jadi misalnya di kelas tersebut itu kan pasti banyak jenis-jenis kecerdasannya mereka. Nah itu kan merupakan tantangan sekaligus sekaligus informasi yang sangat baik bagi saya secara pribadi untuk mempersiapkan entah itu media pembelajaran atau entah itu cara pendekatan saya kepada mereka. Nah itu sih kalau dari saya. Jadi untuk mempersiapkan Mempersiapkan proses pembelajaran. Oke. Kalau begitu kita akan masuk di konsepnya.
Nah, jadi apa sih pentingnya asesmen itu? Kenapa kita harus melakukan asesmen? Nah, yang pertama untuk mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal. Jadi potensi aktual itu adalah potensi yang ada pada anak sekarang yang kita tahu. Umpamanya dia punya nilai fisika 75. Jadi itu potensinya sekarang. Sedangkan potensi optimalnya itu adalah potensi yang bisa kita tingkatkan di masa depan. Jadi setelah kita umpamanya lihat hasil asesmennya, gaya belajar, oh memang tadi nilai fisikanya atau matematikanya 75, tapi ternyata hasil asesmennya mengatakan bahwa dia punya kecerdasan logika matematika. Hanya mungkin karena kita belum pacu atau belum ini jadi belum maksimal. Jadi itu bisa dimaksimalkan supaya menjadi potensi optimal. Jadi potensi optimal itu yang bisa kita maksimalkan ke depannya. Ya, itu pun mengapa asesmen ini penting. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan aplikasi. Mungkin kita akan bagi 2 kelompok. Nanti setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi siswa, dan yang satu observer. Jadi nanti yang akan kita lakukan, guru itu akan menilai kemampuan siswanya melalui hasil tes yang tadi. Tadi kan kita sudah umpamanya tadi di kelompok, nanti akan terbagi umpamanya ini nanti kelompoknya Bu Maria, Bu Icel dengan Bu Olin. Bu Maria jadi guru, Bu Olin jadi siswa, Bu Icel observer. Jadi Bu Maria akan mengarahkan Bu Olin sesuai dengan hasil tes gaya belajar dan kecerdasannya tadi, mengarahkan untuk memilih ekstrakurikuler mana yang cocok dengan Bu Olin sesuai hasil tesnya itu dengan profesi karirnya di masa depan. Itu. Sudah, Ibu? Sudah. Bisa dipresentasikan. Sudah, Ibu Esri? Sudah. Oke. Dari kelompok mana? Yang sini dulu, Dik. Kelompoknya Bu Maria. Iya. Kelompoknya Bu Maria dulu. Yang jadi siswa siapa, Bu? Yang jadi siswa Bu Olin. Berarti Ibu jadi guru. Iya. Hasilnya Bu Olin tadi sesuai tes kecerdasannya. Tes gaya belajarnya itu visual. Lalu kecerdasannya itu yang paling dominan logika matematika. Iya. Jadi sehingga rekomendasi ekskulnya itu dia masuk ke matematika club. Matematika club untuk mengasah lagi logika matematikanya. Kemudian untuk peluang masa depannya itu diarahkan menjadi lebih condong ke guru matematika. Oh iya, sesuai, sesuai Bu. Oke, saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, hari ini saya akan melaksanakan OJL untuk pengimbasan dari kegiatan 7 jurus BK Hebat yang kali lalu saya ikuti. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelola emosi, jurus kedua, kelola emosi. Nah, adapun nanti kita akan menggunakan metode ARKA, yakni aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi. Kita akan mulai materinya. Yang pertama, oke, mungkin saya akan bagikan kertas. Saya akan membagikan kertas. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 1 orang 1 lembar kertas. Nah, Bapak Ibu, kertas ini sebelumnya saya akan membacakan sebuah cerita dan nanti Bapak Ibu diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas yang sekarang Bapak Ibu pegang. Nah, jika Bapak Ibu merasa senang, silahkan kertas tersebut bisa diusap-usap. Kalau jika merasa kesal, kertas tersebut bisa diremas. Dan jika merasa marah, kertas tersebut bisa disobek. Jadi sesuai nanti alur ceritanya. Saya akan bacakan cerita dan apa yang dirasakan bisa disalurkan melalui kertas yang Bapak Ibu pegang. Kita mulai ya. Nah, cerita pertama. Pagi itu, Bapak
atau ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Jadi ceritanya bapak ibu guru sedang berangkat menuju sekolah mengendarai sepeda motor. Nah, bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor, namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Silahkan direfleksikan melalui kertasnya. Nah, sekarang bapak atau ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang ada di tangan. Bapak ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Silakan disalurkan lagi emosi melalui kertasnya. Nah, sekarang kita mau berdiskusi. Nah, yang pertama tadi, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Ya, sudah koyak. Ada yang robek? Waduh, Bu Kebi ternyata sudah emosi. Sudah emosi. Kita akan belajar bagaimana cara mengenali emosi atau mengendalikan emosi kita. Nah, Elias dan Arnold mendefinisikan bahwa proses belajar sosial emosional adalah proses belajar mengenali, mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, melalui empati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Jadi, konsep pembelajaran sosial emosional ini ada 5 komponennya. Komponen yang pertama itu self-awareness atau menyadari diri, yakni kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Ada self-management atau mengelola diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda-beda. Ada responsible decision making atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yakni membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Ada juga relationship skill, yaitu terampil berelasi, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang kelima ada social awareness atau kepedulian sosial, yakni kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Nah, tadi kan kita sudah belajar konsepnya. Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Jadi nanti saya minta Bapak atau Ibu berkelompok 2-2 orang saja, karena kita cuma berenam, 2-2 orang. Nanti kelompok 1 buat papan cuaca, kelompok 1, kelompok 2-nya membuat roda pilihan, dan kelompok 3-nya membuat emoticon tracker. Nanti gimana Bapak Ibu? Sudah selesai? Sudah. Oh, sekarang kita akan presentasi ya, mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau? Oh, Bu Gebi. Pasang dulu, Bu. Pasang di jepit dia. Berpengalaman. Oh iya tahu. Ya. Silakan kelompok 1. Apa nama medianya, Bu? Baik, terima kasih. Media yang saya gunakan yaitu papan cuaca Oh ya, emosi. papan cuaca. Nah, jika cuacanya cerah maka saya senang. Jika hujan maka saya juga sedih. Bu Esri akan mempresentasikan kelompok 2 itu roda pilihan. Roda pilihan, Bu. Iya. Roda pilihan. Jadi cara penggunaannya kira-kira bagaimana roda pilihan ini, Bu? Oke. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan roda pilihan ya. Jadi ketika kita mengalami emosi, kita boleh memilih dari roda pilihan ini. Ya. Misal contohnya, saya sementara emosi di kelas karena ada yang bermain-main. Maka saya akan memilih untuk menggunakan roda use and I message. Ini maksudnya saya akan menyampaikan kepada mereka bahwa saya tidak senang kalau kalian berbuat seperti ini. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, makasih Bu Esri. Nah, karena tadi Bapak Ibu sudah berhasil semua menggambarkan mulai dari roda pilihan, emotion tracker, dan Bu Gebi tadi apa? Cuaca, papan cuaca emosi. Artinya sudah lulus
Untuk jurus yang kedua, kelola emosi. Sudah paham semua tadi sampai medianya sudah diberikan. Apalagi yang Bu Esri bilang kalau saya dalam kelas, saya marah, saya tidak langsung ngamuk, tapi saya memberi message ke anak-anak supaya anak-anak paham dan merubah perilakunya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi untuk materi berikutnya. Oke. Sudah. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah diluangkan. Semoga ilmunya berguna untuk digunakan selama mengajar nanti.